Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Atiada Putri dengan NIM A1E1 23024. Aku merupakan seorang mahasiswa bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jambi. Kali ini aku akan mereview materi tentang dasar-dasar pendidikan dalam keluarga dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Beberapa cakupan materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama tentang konsep dasar dari pendidikan dalam keluarga, yang kedua tentang hak dan kewajiban anggota keluarga serta konflik yang ada di dalam keluarga dan bagaimana komunikasi dalam keluarga. Materi ketiga yaitu tentang konsep pembinaan keluarga sehat dan keluarga bahagia. Materi keempat yaitu jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Materi kelima yaitu tentang keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Dan materi keenam tentang sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi pertama yaitu tentang konsep dasar pendidikan dalam keluarga. A few moments later. Baiklah, pembahasan tentang materi pertama yaitu konsep dasar dari pendidikan dalam keluarga. Sebelumnya kita harus tahu dulu keluarga itu apa sih. Nah, jadi menurut Departemen Kesehatan tahun 2020, keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantung. Tujuan dari keluarga ini adalah sebagai unit dasar yang berpengaruh terhadap perkembangan individu. Tujuan kedua dari keluarga yaitu sebagai perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dari tuntutan masyarakat. Tujuan ketiga untuk menstabilkan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi. Dan keempat yaitu pembentukan identitas individu dan perasaan harga diri individu. Fungsi keluarga menurut WHO ada 5. Yang pertama, fungsi biologis, di mana ini upaya bereproduksi, pemelihara, dan membesarkan anak, memberikan makan, dan mempertahankan kesehatan dan rekreasi. Kedua, yaitu fungsi ekonomi, di mana ini mencakup pemenuhan kebutuhan sumber penghasilan dan menjamin keamanan finansial. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi psikologis, di mana ini menyediakan lingkungan yang mampu untuk meningkatkan perkembangan kepribadian yang alami, yang bertujuan untuk melindungi psikologis secara optimal. Fungsi yang keempat yaitu fungsi edukasi, di mana ini termasuk dalam memberikan pengetahuan atau mengajarkan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi kelima adalah fungsi sosiokultur, yaitu memberikan nilai-nilai luhur atau nilai-nilai tradisi. Pelaksanaan fungsi keluarga ada 3, yaitu asah, asih, dan asuh. Asah ini adalah memberikan pengetahuan kepada anggota keluarga. Kalau asih itu memberikan kasih sayang, dan kalau asuh itu memberikan perhatian dan menjaga. Tanggung jawab orang tua yaitu memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosionalnya. Menurut Harlock, pola asuh terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pola asuh otoriter, yang kedua, pola asuh demokratis, dan yang ketiga, pola asuh permisif. Baiklah, selanjutnya materi kedua yaitu tentang hak dan kewajiban anggota keluarga. Yang pertama, kewajiban seorang suami, di mana kewajiban seorang suami yaitu yang pertama, pemimpin keluarga, yang kedua, mencari dan memberikan nafkah, yang ketiga, bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga, yang keempat, mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab, yang kelima, menciptakan kedamaian atau ketenangan jiwa di dalam keluarga. Selanjutnya, memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga. 7. Menjadi suami yang baik untuk istri dan ayah yang baik untuk anak.
Hak seorang suami yang pertama ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, dibantu dalam pengelolaan rumah tangga. Yang ketiga, diperlakukan dengan baik dan penuh cinta dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun psikisnya. Yang keempat, citra dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya, kewajiban seorang istri atau seorang ibu. Yang pertama, patuh dan taat kepada suami sesuai norma agama dan susila. Yang kedua, memberikan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, mengatur dan mengurus rumah tangga. Yang keempat, merawat dan mendidik dan melatih anak. Kelima, memelihara dan menjaga kehormatan keluarga. Dan yang keenam, menjadi istri yang baik bagi suami dan ibu yang baik bagi anak. Hak istri yang pertama, mendapatkan nafkah yang baik. Yang kedua, mendapatkan bimbingan. Ketiga, mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Keempat, mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Selanjutnya yaitu kewajiban seorang anak. Yang pertama, menaati dan mematuhi kedua orang tua. Dua, berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, bersikap yang berdasar kasih dan sayang. Dan yang keempat, bakti kepada kedua orang tua. Hak untuk anak yang pertama, mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarga. Kedua, nama dan citra yang baik. Ketiga, rasa aman. Keempat, kasih sayang. Lima, pendidikan, bimbingan dan perlakuan yang baik. Selanjutnya yaitu komunikasi dalam keluarga. Tiga kata kunci dalam komunikasi keluarga yaitu satu, sender atau komunikator. Kedua, message atau pesan. Dan yang ketiga, desender atau komunikan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari komunikasi bagi keluarga? Manfaat yang pertama yaitu dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh anggota keluarga. Yang kedua, menghindarkan dari salah sangka dan konflik. Yang ketiga, membawa keuntungan fisik maupun psikis. Dan yang keempat, hubungan kekeluargaan lebih erat. Selanjutnya adalah cara komunikasi yang efektif. Komunikasi verbal yang efektif yaitu dengan lisan dan tulisan. Dan komunikasi nonverbal yang efektif yaitu dengan kontak mata, ekspresi wajah, nada suara, gerakan tubuh, ataupun postur tubuh. Prinsip-prinsip komunikasi efektif ada 5 yaitu fasih, ringkas, mudah dipahami, jujur, dan menarik. Langsung saja memasuki materi yang ketiga yaitu konsep pembinaan keluarga sehat. Sehat menurut WHO mengandung pengertian kondisi kesehatan ideal secara biologis, fisiologis, dan sosial. Sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit atau cacat. Keluarga bahagia adalah keluarga yang suportif dan tidak mementingkan ego masing-masing. Cara mewujudkan keluarga yang sehat adalah yang pertama, makan makanan yang bergizi. Kedua, lingkungan yang bersih. Ketiga, tetapkan komitmen jujur sejak menikah. 4. Jangan menutupi sesuatu. Kelima, buang keinginan berbohong. Keenam, berikan cinta dan kasih sayang secara tulus. 7. Berikan pelayanan yang menyenangkan. Kedelapan, berkata yang sopan. Kesembilan, jangan pelit dalam mengekspresikan kasih sayang. Kesepuluh, biasakan untuk berpikir positif. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis anggota keluarga. Yang pertama yaitu orang tua. Memegang peran sebagai pemimpin keluarga dan bertanggung jawab atas mengasuh anak-anak. Kedua yaitu anak-anak. Mereka merupakan generasi penerus keluarga dan memerlukan perlindungan, bimbingan, serta dukungan. Ketiga, kakek atau nenek. Sebagai anggota keluarga yang lebih tua, mereka bisa berperan sebagai penasehat atau mentor. Keempat, saudara kandung. Mereka memiliki hubungan unik sebagai saudara dan bisa menjadi teman atau sekutu dalam keluarga. Kelima, anggota keluarga luar biasa seperti bibi, paman, sepupu, dan lain-lain yang mungkin tinggal bersama keluarga inti atau sering berkunjung.
Baiklah, jika tadi adalah jenis-jenis anggota keluarga, ada juga jenis-jenis keluarga. Yang pertama yaitu keluarga inti, terdiri dari orang tua dan anak-anak. Yang kedua, keluarga diperluas, terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, atau sepupu. Selanjutnya, keluarga tunggal terdiri dari satu orang tua dan anak-anak. 4. Keluarga rekonstruksi terbentuk ketika satu atau kedua orang tua menikah lagi dan membawa anak-anak mereka dari pernikahan sebelumnya. Kelima, keluarga adopsi terdiri dari anak-anak yang diadopsi oleh orang tua yang bukan orang tua biologis mereka. Selanjutnya, karakteristik anggota keluarga. Pertama, karakteristik fisik, termasuk usia, jenis kelamin, dan kesehatan fisik. Kedua, karakteristik psikologis, termasuk kepribadian, kecerdasan, dan kesehatan mental. Ketiga, karakteristik sosial, termasuk status sosial, peran dalam keluarga, dan interaksi dalam anggota keluarga lain. Karakteristik keluarga yaitu yang pertama, struktur keluarga terdiri dari komposisi anggota keluarga dan hubungan di antara mereka. Kedua, pola komunikasi, cara anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain. Ketiga, nilai dan norma, keyakinan bersama, aturan, dan harapan di dalam keluarga. Keempat, keseimbangan kekuasaan, distribusi kekuasaan di antara anggota keluarga. Kelima, fungsi keluarga, peran dan tanggung jawab utama keluarga dalam mendukung dan melindungi anggota keluarganya. Materi selanjutnya yaitu peran keluarga dalam pembentukan karakter. Yang pertama, modal perilaku. Keluarga adalah tempat di mana individu pertama kali meniru dan belajar tentang perilaku dari anggota keluarga lainnya. Contohnya, perilaku sopan santun, kerja keras, dan empati. Kedua, pengajaran nilai. Keluarga adalah lembaga pertama di mana individu belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran. Contohnya, mengajarkan kebaikan, bertanggung jawab, dan integritas. Yang ketiga, dukungan emosional. Keluarga menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk pengembangan emosi dan kesejahteraan mental individu. Contohnya, memberikan dukungan saat individu mengalami kesulitan atau tantangan. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi terbuka dan positif di antara anggota keluarga membantu membangun hubungan yang kuat dan saling pengertian. Contohnya, berdiskusi secara terbuka tentang impian dan harapan. Strategi untuk memperkuat karakter keluarga yaitu bisa dengan perilaku positif, seperti memberikan contoh perilaku yang baik, seperti kerja keras, kerjasama, ataupun dermawan. Aktivitas keluarga seperti makan, olahraga, atau menghadiri kegiatan sosial secara bersama-sama dapat memperkuat ikatan keluarga dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Selanjutnya yaitu dengan komunikasi terbuka, di mana setiap anggota keluarga akan merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan, masalah, dan kebutuhan mereka. Anggota keluarga yang lebih tua harus menjadi contoh yang baik bagi anggota keluarga yang lebih muda dengan mempraktikkan nilai-nilai yang diinginkan. Jadi, keluarga ini memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter individu dan menanamkan nilai-nilai positif yang akan membimbing mereka sepanjang hidup. Dengan memahami peran dan tanggung jawab keluarga serta menerapkan strategi yang sesuai, kita dapat memastikan bahwa keluarga menjadi lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi setiap anggotanya. Materi terakhir yaitu tentang sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi merujuk pada pandangan, nilai, dan perilaku yang diadopsi oleh sebuah keluarga dalam menghadapi dampak dan tantangan yang dibawa oleh globalisasi. Ini mencakup sikap terhadap perubahan budaya, ekonomi, teknologi, dan sosial yang timbul akibat terhubungnya dunia secara lebih luas melalui perdagangan, komunikasi, dan interaksi antar bangsa. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti nilai tradisi, tingkat pendidikan, serta akses terhadap informasi dan teknologi.
Keluarga perlu memiliki sikap yang adaptif, inklusif, proaktif, dan kolaboratif, serta terus-menerus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat globalisasi. Dengan memiliki sikap-sikap tersebut, keluarga dapat menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dengan lebih baik, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang telah berubah, serta membangun hubungan yang harmonis dan positif dalam menghadapi era globalisasi ini. A few moments later. Baiklah, itu tadi review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.